Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan dalam kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Sobat Kinayungan, saat ini sedang terjadi hal yang memprihatinkan sekaligus membanggakan. Jadi kalau kali ini saya akan mau sedikit mengupas tentang bagaimana tentang perkembangan anak muda dan situasi anak-anak muda Indonesia di zaman sekarang ini. Jadi antara prestasi dan kelahi. Satu sisi anak muda itu berprestasi, tapi di salah satu sisi anak muda Indonesia itu suka berkelahi. Ini contohnya. Langsung lah cewek. Biarlah. Biarlah, biarlah Bi. Biarlah. Sangat miris ya, apalagi anak perempuan yang sedang viral saat ini dengan membawa senjata tajam. Ya, untungnya kepolisian segera tanggap hal itu sehingga segera diadakan pembinaan untuk anak-anak muda seperti itu. Nah, kalau saya lihat bahwa di zaman sekarang ini bisa saya katakan anak-anak muda dari berbagai lapisan di Indonesia, karena situasi di Indonesia yang sangat luas dan beragam, sehingga anak-anak muda itu sepertinya galau. Apa yang harus dilakukan? Informasi yang sangat terbuka, luas, ini akan mempengaruhi kejiwaannya sehingga akan terjadi perubahan perilaku budaya itu. Informasi yang terbuka luas, siapkah mental, pikiran anak muda untuk menerima dan bisa menyaring, kemudian bersikap? Nah, sehingga ada hal-hal yang bisa saya katakan hilang ya, yaitu misalnya budaya malu, sungkan, tenggang rasa itu mulai terkikis. Kalau zaman dulu orang akan berpikir, wah malu atau sungkan, budaya sungkan itu harus dipupuk karena itu adalah sebagai pengendalian diri di sini. Sehingga bagaimana mengendalikan diri ini sangat penting di zaman sekarang karena informasi yang luar biasa dan tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa di cover. Contohnya di saat pemilu ini kan, pemilu seperti ini ada capres cawapres itu diadakan debat atau dalam diskusi-diskusi diadakan debat itu kan adu gagasan, tapi yang terjadi mulai dari kampung, dari tingkat ronda berkumpul-kumpul di warung kopi sampai debat di tingkat pemilu, akhirnya yang terjadi adalah hujat. Muncul hujatan-hujatan sehingga itu mengikis tentang perilaku atau daya pikir yang harusnya dipertahankan atau adu gagasan, sehingga akhirnya menjadi saling menghujat. Jadi emosional yang terjadi, gagasannya mulai terkikis. Ini yang memprihatinkan untuk saat ini. Nah, mungkin karena hilangnya ketauladanan, suri toladan itu mulai hilang. Jadi bagaimana pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh masyarakat dengan keterbukaan seperti ini, orang tua kita atau orang di kampung kita yang kita tuakan kadang-kadang
membuat kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilihat oleh anak-anak muda, sehingga ketidakpantasan itu yang tercerap di pikiran anak-anak muda mulai dari kecil. Ini tentu akan mempengaruhi. Nah, tapi begini, sepertinya apa yang saya sampaikan ini seperti saya ada kefrustasian di dalam diri saya, tapi sebenarnya enggak. Saya masih bangga dengan anak-anak muda Indonesia ini karena banyak anak-anak muda itu yang mempunyai prestasi, jangankan tingkat daerah, jangankan nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Ini yang harusnya perlu diekspos, diberitakan bahwa anak-anak muda Indonesia itu penuh prestasi. Generasi Z ini, generasi milenial, Gen Z ini luar biasa, punya prestasi, tapi itu harus diekspos. Nah, untuk para pemangku kebijakan, jangan lupakan ini. Jangan hanya saling hujat menghujat. Jangan opini-opini negatif yang selalu disemburkan. Karena anak-anak muda ini akan selalu bisa melihat melalui media sosialnya. Makanya kita harus berpikir kritis tentang hal itu, mensikapi situasi sosial saat ini. Nggak percaya, inilah salah satu contohnya. Publik baru-baru ini heboh karena prestasi dari salah satu anak muda Indonesia yang luar biasa, Putri Aryani, penyanyi tunanetra asal Indonesia, di ajang America's Got Talent season ini, yang mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang terkenal susah untuk ditaklukkan. Lagi dan lagi kabar membanggakan dari anak bangsa Indonesia. 3 orang siswa SMK Raden Umar Said Kudus, Jawa Tengah terpilih menjadi perwakilan untuk beradaptasi di Hannover Messe 2023. Di ajang pameran berskala internasional tersebut, siswa SMK Raden Umar Kudus akan menampilkan karya-karya animasi terbaik yang dari hasil pembelajarannya. Selain merupakan praktik baik dari proses pembelajaran di sekolah, beberapa karya yang akan ditampilkan pada Hannover Messe juga merupakan karya siswa yang sudah mendapat beberapa penghargaan. Begitu, luar biasa. Ini di dalam kesenian, masih banyak di dalam dunia sains. Apapun, anak-anak muda luar biasa. Dan saya masih berharap, dan saya masih punya kebanggaan terhadap generasi muda Indonesia. Sehingga tidak mustahil Indonesia akan jadi negara maju. Oke, demikian sahabat Kinayungan dan kalangan dari saya, Bakawan Kinayungan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.